Cepat cari, dia ada di sekitar sini. Muhan Chuan terkena racun cinta, tidak mungkin pergi jauh. Cepat cari. Anda baik-baik saja? Perlu bantuan? Jangan lewatkan tempat parkir. Cepat geledah satu persatu mobil. Panggil aku suami. Kalau tidak mau mati, cepat panggil. Suami, Hei, sedang apa ini? Jangan ganggu urusan orang, cari di sana. Kau yang mulai menggodaku. Siapa namamu? bajingan, Tuan Mudahan, maaf, kami terlambat. Kembali dan terima hukumanmu sesuai aturan. Selidiki wanita itu untukku. Aku menginginkannya. Ya, Cari dulu pengkhianat itu. Aku juga sangat ingin bertemu dengannya lagi. Selamat Nona Bai, Anda sudah hamil 1 bulan. apa? Hamil? Dokter, apa Anda salah? Hamil? Anakku tidak tidur denganmu. Anak haram siapa yang kau kandung? Bu, bukankah sudah kubilang untuk menunggu di luar? Bu, Xia Oran adalah orang yang kupilih. Bagaimanapun juga, aku tidak akan meninggalkannya. Kau masih ingin membantu pria lain membesarkan anak haram jika tetangga tahu di mana aku harus menaruh muka? Xia Oran, keputusan untuk mempertahankan anak ini ada di tanganmu. Dokter, saya tidak ingin anak ini. Kondisi tubuh Anda memang tidak baik. Aborsi mungkin berbahaya bagi hidup Anda. Dokter, ini tidak bisa. Kita ganti yang lain. Aku tidak percaya ada aborsi yang tidak bisa dilakukan di dunia ini. Ayo. Bu, Kalian mau membawa wanitaku kemana? Kau? Aran, aku sangat merindukanmu. Kau berani menemuiku? Aku Muhan Chuan, membawa mahar 500 juta rupiah, khusus datang untuk melamar Aran. Ambil uangmu dan pergi dari sini. kalian siapa? Mau apa? kau pikir kau siapa? Berani menanyakan nama Tuan Mudahan? Akan kutunjukkan padamu, pria di sampingmu ini hanya bisa membawamu ke nomor antrian biasa, membiarkanmu menunggu lama di sini, sedangkan aku berbeda. Jadilah wanitaku, dokter pribadi, siap sedia 24 jam. Biar kau lihat sampai ini dan perbedaanku.
Lalu bagaimana? Masih lebih baik daripada kau yang menyalahgunakan kekuasaan, orang rendahan yang pengecut. Anda adalah pemegang kendali Fanceng. Pemimpin keluargahan yang sangat dihormati. Tuan muda keluargahan yang terhormat. Anda ingin menikahi Bai Xiaoran sebagai istri. Kami tentu tidak bisa bersaing dengan Anda. Hanya saja dia tinggal di rumah kami hidup cuma-cuma selama bertahun-tahun. Bu, ibu bicara apa? Bai Xiaoran bukan nyonyamu. Isi nominalnya sesukamu. Setelah ambil uangnya, cepat pergi. Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Uang Uangku. yang di mata kalian lebih berharga dari nyawa. Di mataku, tidak berharga. Uangku. Bai Xiaoran, jangan berlagak sok suci di sini. Tuan mudahan kami akan segera pergi. Benar, tidak semuanya bisa diukur dengan uang. Kuberimu 3 detik. Kau ingin nyawa ibumu atau perasaan kalian yang tidak berarti? 3, Bai Xiaoran, apa kau ingin menghancurkan seluruh keluarga kita? 2, 1. Kau pikir dengan begini bisa membuatku menyerah daripada menyerahkan diri pada orang sepertimu? Lebih baik aku mati. Aaron, ku beritahu kau, yang kau lakukan ini hanya membuatku semakin bersemangat. Aku semakin ingin memilikimu. Xiaoran, Xiaoran. 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 Oh, Shiji menyentuhmu di mana? Apa aku harus membersihkannya dulu? Kau gila? Kau pukul aku sekali. Aku akan menciummu sekali. Seandainya aku tahu kau ular berbisa, seharusnya aku tidak menyelamatkanmu. Sayang sekali, kau sudah menjadi milikku. Kau tidak bisa menghindar. Kau juga tidak bisa melarikan diri. Sebelum pernikahan besok, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini setengah langkah pun. Baik. Siapa di sana? Xiaoran, aku akan membawamu pergi. Di luar penuh dengan pengawal bersenjata, ini terlalu berbahaya bagimu. Demi kamu, bahaya apapun tak masalah. Ayo pergi. Nyonya, ini harta tak ternilai yang dikirim Tuan Mudahan dari Siberia yang dibelinya di pelelangan. Lihatlah apakah ada yang Nyonya sukai. Entah dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli barang-barang ini. Menjijikan, keluar. Nyonya, Ku bilang keluar. Shiji, ayo pergi. Tuan Mudahan, Nyonya ini. Jika Nyonya tidak suka, kita ganti saja. Tuan Mudahan gawat, Nyonya kabur. Ku beri kalian 10 menit. Xiaoran, kita sudah berganti 3 mobil dan melewati jalan kecil. Mu Hancuan pasti akan membutuhkan banyak waktu. Kita akan bebas setelah naik kapal. Tapi kau tidak boleh membiarkan Mu Hancuan tahu bahwa kau mengandung anaknya. Kalau tidak, seluruh keluargamu tidak akan melepaskanmu dan anak itu.
Aran, kau benar-benar nakal. Bawa dia ke sini. Lepaskan aku, dasar perampas. Berani bicara macam itu lagi, ku buat kau cacat. Mu Hancuan, apa kau senang begini? Si Jie, Menikahlah denganku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. asal kau melepaskannya. Aku mau. Patahkan kakinya. Bawa dia ke tempat pernikahan. Kalau kau berani menyakitinya, kau juga jangan harap berhasil hari ini. Kalau begitu cium aku. Aku akan melepaskannya. Jangan mimpi. Xiaoran, Aku sudah pernah menahan diri sekali. Mulai sekarang, semuanya tentang dirimu. Termasuk matamu. Hanya milikku. Baik Xiaoran, apakah kau bersedia pria ini menjadi suamimu, mengikat janji suci dengannya, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan miskin maupun kaya, mencintainya sampai akhir hayatmu? Aran, kau juga tidak mau hari pernikahan kita menjadi hari kematian, ya kan? Aku bersedia. Mu Hancuan, apakah kau bersedia wanita ini menjadi istrimu dan mengikat janji suci pernikahan dengannya? Baik. Saya bersedia. Sayang, kau manis sekali. Pengantin wanita ini terlihat familiar. Bukankah dia putri sulung keluarga bayi yang jatuh miskin itu? Tuan Mudahan ini ingin memanfaatkan situasi, memaksa dan merampasnya. Dengan status Tuan Mudahan perlu melakukan hal seperti ini. Lihat dia berpura-pura polos, mungkin diam-diam dia merayunya agar bisa naik derajat. Jangan tidak percaya. Mu Hancuan, bagaimanapun juga aku pamanmu, generasiku di atasmu, kau berani sekali tidak sopan, menendangku. Seluruh Linceng adalah milikku. Apa hakmu untuk mengaku-ngaku sebagai keluargaku? Jika kau tidak bisa menjaga mulutmu, aku juga tidak keberatan memotongnya untukmu. Baik, baik. Sayang, kenapa kau menghindar? Menjauhlah dariku. Hari ini adalah malam pengantin kita. Mu Hancuan, kau binatang. Kau hamil? Melihat wajahmu saja sudah membuatku muak, aku merasa jijik. Kalau begitu, mulai sekarang sering-seringlah berinteraksi denganku, biar kebiasaan burukmu ini hilang. Nyonya, ini bunga teratai salju yang Tuan Muda bawakan langsung dari pegunungan Beilian dan sarang burung walet yang direbus sejak tadi malam, khusus untuk memulihkan kesehatan Nyonya. Aku tidak terbiasa minum barang-barang yang dibeli dengan uang haramnya. Biarkan aku keluar. Nyonya Muda, Anda tidak boleh keluar sembarangan. Mu Hancuan, ini penyekapan. Aku akan lapor polisi. Semua ini perintah Tuan Muda. Nyonya, tolong jangan persulit kami para pelayan. Di mana Mu Hancuan? Aku ingin bertemu dengannya. Tuan Muda ada di ruang kerja. Tuan Mudahan, orang yang tidak tahu diri kemarin sudah dihabisi. Tidak tahu diri, berani mendekatiku, cari mati.
Apa itu Shiji? Aku yang telah mencelakainya. Aran, kenapa kamu tidak pakai alas kaki? Pergi, Aran, jangan begini. Mu Han Chuan. Seumur hidupku aku tidak akan pernah menyerahkan diriku pada orang jahat sepertimu. Kecuali aku mati. Nyonya muda. Apa? Kamu tidak ingin tahu siapa yang membunuh orang tuamu? Jangan bicara omong kosong. Kematian mereka adalah kecelakaan. Bagaimana jika aku punya bukti bahwa kematian orang tuamu bukan kecelakaan? Bukti apa? Kemarilah dulu, aku akan memberitahumu. Besok malam, ada pelelangan di pusat kota. Kau pasti sangat familiar dengan barang ini, kan? Ini adalah kenang-kenangan dari ayahku untuk ibuku. Ibu berkata bahwa aku harus memberikannya kepada belahan jiwaku. Bagaimana bisa ada di pelelangan? Pelelangan semacam ini, kebanyakan adalah barang-barang berharga dari asal-usul yang tidak jelas. Lebih detailnya, kita harus pergi ke sana untuk mengetahuinya. Apa maksudmu? Aku ingin kau menciumku. Aran sangat penurut. Sebagai hadiah, aku akan meminta mereka mengirim beberapa gaun yang serasi untukmu. Mu Han Chuan. Meskipun kau membantuku, aku tidak akan memaafkanmu, pembunuh Shiji. Baiklah, karena Aran berpikir begitu, maka aku akan menerima reputasi ini. Nyonya, Tuan Mudahan sangat mencintai Nyonya. Ini semua adalah pakaian yang dirancang khusus untuk Nyonya oleh desainer papan atas. Harganya lebih dari 100 juta. Mau pakai yang mana hari ini, Nyonya? Saya punya baju sendiri. Kalau kamu suka, ku beri semua padamu. Ini, Nyonya, lebih baik Nyonya melakukan apa yang dikatakan Tuan Mudahan. Wah, Nyonya muda, gaun ini sangat cocok untuk Nyonya. Sangat serasi dengan Tuan muda. Tolong kancingkan bajuku. Baik, Nyonya. Aran, kau selalu membuatku terpukau. Kok kau? Jangan lupa siapa yang memberimu kesempatan untuk menghadiri pelelangan ini. Ambil ini. Jangan sampai ku bilang 2 kali. Ikuti aku. Nona, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan apa? Bukankah ini Nona Bai yang lemah dan tak berdaya yang kalah itu? Di mana Shiji? Akhirnya dia memutuskanmu. Kau terlalu banyak berharap. Sayang sekali kau senang sia-sia. Apa yang kau banggakan? Kau hanya berpura-pura lemah untuk menipu Shiji. Jika dia tahu wajah aslimu, dia tidak akan menyukaimu. Bai Xiaoran, kau tidak pantas untuknya. Kau mengejar Shiji sudah lebih dari 1 tahun, kan? Apa dia pernah melirikmu? Kau? Sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkannya. Sekarang berlututlah dan mohon padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk membawamu masuk. Kenapa Anda memaksa masuk? Maaf, orang yang bersama saya belum datang. Bolehkah saya masuk dulu? Hanya Anda. Kenal orang penting siapa? Cukup berhak membawamu masuk? Bai Xiaoran, berhentilah berpura-pura. Zouzi, aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kau selalu menargetkanku? Apalagi urusanku dengan Shiji, bukan urusan orang luar sepertimu untuk ikut campur. Aku sarankan kau, lihat jelas identitasmu sendiri. Jangan jadi orang ketiga. Kau, Bai Xiaoran, kau siapa? Berani memakiku? Maaf Nona Bai, saya telah salah menilai Anda, menyebabkan Anda kesulitan. Silakan lewat sini. Berhenti. Bagaimana kau bisa membiarkannya masuk tanpa melihat undangannya? Dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Ini adalah kartu hitam bertanda tangan langsung oleh tuan mudamu.
Melihat kartu ini sama dengan melihat Tuan Mudahan, ini adalah kualifikasi tertinggi di Fanceng. Bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. Nona, jika Anda terus mengganggu Nona Bai, saya akan memanggil keamanan. Kapan Mu Han Chuan memberikan kartu ini padaku? Ini adalah kursi VIP. Bukan untuk orang miskin yang entah dari mana mendapatkan kartu palsu untuk duduk di sini. Zouzi, apa kau menyukaiku? Kalau tidak, kenapa kemanapun aku pergi, kau selalu mengikutiku? Jangan terlalu percaya diri. Siapa di sini yang tidak bernilai miliaran? Kau tidak punya uang untuk menawar. Duduk dimanapun sama saja. Kurasa barisan terakhir cukup cocok untukmu. Tuan Mudahan. Tuan Mudahan. Kami telah menyiapkan kursi terbaik di baris pertama untuk Anda. Mari saya antar Anda. Tuan Mudahan, Anda mau kemana? Di mana orangku? Aku akan duduk bersamanya. Tentu saja kami tidak berani mengabaikan orang Anda. Kursi yang disiapkan untuk Nona Bai juga merupakan tempat duduk yang bagus. Nona, Anda salah duduk. Silakan pergi segera. Bai, Xia Oran benar-benar merayu Mu Han Chuan yang ditakuti itu. Aku ingin ke toilet. Aku meremehkanmu, Bai Xiaoran. Bagaimana kau merayu Mu Han Chuan? Meskipun kau sedikit cantik, banyak orang menghalalkan segala cara untuk mendekati keluargamu, tetapi tidak ada yang berhasil. Terutama Mu Han Chuan, selalu dingin dan penyendiri, tidak ada yang bisa mendekatinya. Bagaimana kau merayunya? Kau benar-benar ingin tahu? Aku tidak melakukan apa-apa. Mu Han Chuan menempel padaku seperti orang gila. Kau seperti mau menggoda Shiji ya, merayu untuk naik ke tempat tidurnya, kan? Sombong sekali kau. Ibumu tidak mengajarimu tata krama. Memang sombong. Lain kali kau berani menghina keluargaku, aku tidak akan melepaskanmu. Bai Xiaoran, kau hanya mengandalkan kekuasaan orang lain? Kau pikir Mu Han Chuan akan bermain denganmu berapa lama? Pria seperti Mu Han Chuan, aku tidak tertarik. Tuan Mudahan, kenapa Anda keluar? Apa di dalam terlalu membosankan? Bagaimana kalau saya menemani Tuan Mudahan untuk menghibur Anda? Menghibur? Kau pikir kau pantas? Bagaimana aku menempel padamu? Seperti sekarang ini. Mu Han Chuan, lepaskan aku. Aku melepaskanmu. Bagaimana aku bisa menempel padamu? Benar-benar gila. Orang macam apa ini? Berciuman di toilet. Pergi. Baik, Tuan Mudahan. Hei, bukankah ini Xiaoran? Aku teman ayahmu, Paman Zhou. Dulu putriku, Xiaozi, sering bermain dengan putra pengurus rumahmu. Kau tidak ingat? Aku ingat, Paman Zhou. Kau semakin cantik. Kebakaran besar menghancurkan keluarga Bai. Paman sangat sedih. Lebih sedih lagi untukmu. Jika kau mengalami kesulitan, beritahu Paman. Paman pasti akan membantumu. Tidak perlu, Paman Zhou. Aku ada urusan. Aku harus pergi dulu. Jangan pergi dulu. Jarang bertemu, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Lepaskan aku. Temani aku bermain. Itu menghargai keberadaanmu. Ikutlah denganku. Aku akan memberimu 50 juta rupiah setiap bulan. Kalau kau tidak melepaskanku, aku akan memanggil polisi. Jangan menolak tawaran baikku. Kenapa kau sombong? Keluarga Bai sudah tidak ada. Selama aku masih bernapas, keluarga Bai akan tetap ada.
Berani menyentuh nyonya mudamu, kau pasti sudah bosan hidup. Apa? Kau nyonya mudamu? Xiaoran, demi hubungan keluarga kita sebelumnya, tolong bebaskan aku. Kau ini siapa? Berani mengaku sebagai kerabat nyonya muda. Perusahaan Zoshimu, tunggu saja kebangkrutannya. Cepat pergi. Nyonya muda, Anda baik-baik saja? Mu Hancuan menyuruhmu mengawasiku. Anda salah paham. Tuan Mudahan khawatir dengan keselamatan Anda, jadi dia mengirim saya untuk diam-diam melindungi Anda. Ini liontin giok keluarga Bai. Apakah kau melihat penjualnya? Bisakah kau membantuku untuk bertemu dengannya? Mungkin dia tahu penyebab kematian orang tuaku. Semua ini, Tuan Mudahan telah menyelidikinya untuk Anda. Penjualnya bernama Tuan J, dan dia sudah setuju untuk bertemu di kedai teh. Tapi, ada satu syarat. Dia tidak akan bertemu dengan orang-orang dari keluarga Bai. Ya. Lagi pula asal-usul liontin giok ini tidak jelas. Dia takut keluarga Bai akan menghindarinya. Itu wajar. Seperti apa penampilannya? Orang di depanmu itulah. Orang ini berjalan. Kenapa tidak ada suara sama sekali? Berapa lama dia berdiri di belakangku? Keluarga Bai pernah muncul di berita. Orang itu pernah melihat wajahku. Jika dia mengenaliku, akan menimbulkan kecurigaan dan itu tidak baik. Tolong bawakan ini dulu untukku. Aran, aku sangat senang. Apa maksudmu? Kembalikan liontin giok itu. Kau yang memulai. Hadiah yang sudah terlanjur diberikan, mana mungkin ditarik kembali. Harusnya aku tak meminta pertolonganmu? Sudah cukup. Belum cukup. Mu Hancuan, jangan berlebihan. Hari ini kubiarkan kau pergi. Toh orang gila sepertiku tak bisa hidup tanpamu. Tadi aku mengucapkannya hanya untuk menyentil Zouzi, begitulah. Baiklah, mari kita ke kedai teh dulu. Ini hadiah ayahku untuk ibuku, sebagai kenang-kenangan cinta, kata ibuku. Saat aku dewasa, berikan ini kepada belahan jiwaku. Arlan, sekarang kau percaya aku belahan jiwamu? Selidikilah si Tuan J ini. Apakah latar belakangnya sungguhan atau tidak? Baik. Aku masih perlu mencari cara demi bertemu langsung dengan Tuan J. Aku agak cemas jika penyelidikan diserahkan pada Mu Hancuan. Jadi ini kau, Bai Xiaoran. Identitas Tuan J belum teridentifikasi, belum diketahui, jangan tinggalkan aku lagi. Baiklah. Ada apa? Tak apa. Ikut aku. Aku mau ke toilet sebentar. Di sini saja. Muntahkan saja ke mangkuk teh ini. Ini. Tidak pantas. Belakangan ini kau sering mual. Jangan-jangan kau... Mu Hancuan, jangan-jangan kau masih ingin bertanya soal kehamilan, kan? Ini cuma karena cuacanya panas. Sedikit kehilangan selera makan. Setiap musim panas aku memang begini. Bukankah dulu kau kerap berkata melihatku saja sudah membuatmu mual? Itu juga salah satu sebabnya. Aku pergi sebentar, nanti segera kembali. Aku ada di kamar 302, menunggu Nona Bai. Jika kau datang bersama orang lain, kau tak akan pernah tahu informasi tentang liontin giok itu.
Sepertinya dia sudah mengetahui identitasku. Baiklah, aku akan menemuinya sendiri. Tuan J, Anda di sana? Nona Bai, Anda juga datang. Mau kabur kemana? Siapa kalian berdua? Waktumu sudah habis, tak perlu tahu siapa kami. Mengapa kalian menculikku? Apakah kalian yang mencelakai orang tuaku? Banyak bicara. Diam, tahan dia. Ayo pergi. Jangan bilang si Nona Bai ini kulitnya mulus dan lembut, cantik sekali. Bagaimana kalau Nona Bai menemani kami bersantai dulu? Kalau begitu, bisa berjanji padaku, pelan-pelan saja. Oh, rupanya kau suka yang begini. Ya, cerdas juga. Biar kulihat dulu. Perempuan jahat, berani-beraninya kau menipu kami. Mu Han Chuan? Kalian, apa yang kalian lakukan? Tuan Mudahan, Nyonya muda menghilang. Apa? Segera selidiki. J, perempuan ini keras kepala. Dia menyakiti saudara kita. Kami berniat memberinya pelajaran. Benar, dia takkan jera kalau tidak diperingatkan. Tanpa persetujuanku, siapa yang membolehkan kalian bertindak sendiri? Kau menculikku ke tempat ini. Kau hendak membunuhku untuk menutupi sesuatu. Aku hanya sekadar ingin bicara dengan Nona Bai. Keluarga Bai tak punya dendam denganmu. Kenapa kau memakai liontin giok untuk menculikku? Kenapa? Kau cuma bisa menyalahkan nasib sialmu sendiri. Kebetulan terjatuh ke tanganku. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku sesungguhnya? Akan ku tahu siapa diriku sebenarnya. Dia cuma yatim piatu dari keluarga Bai. Apa kita benar-benar bisa dapat uang dengan menculiknya? Sekarang dia kekasihan Han Chuan. Menurutmu bagaimana? Oh begitu, berani-beraninya mengusik Tuan Mudahan. Kau juga kejam. Seret dia pergi. Jika tidak, kita habis kalau ketahuan orang. Uang tetap nomor 1. Ikuti ucapannya. Cepat berangkat. Masuk ke mobil. Tak ada orang dalam radius 100 meter. Siapa yang menembak seakurat itu? Mereka mau bawa kemana aranku? Waduh, Tuan Mudahan datang. Sekarang bagaimana? Takut apa? Kita bertiga. Masih khawatir tak bisa menanganinya sendiri? Itu kan Mu Han Chuan. Keahlian menembaknya selama 15 tahun sudah top. Aki yang sudah tumbang. J, gimana kalau kita tinggalkan perempuan itu dan lari saja? Tidak bisa. Apa yang kalian lakukan pada aranku? Aran, bangunlah, Aran. Mu Han Chuan. Jangan takut, aku di sini. Tanganku kebas. Bisakah kau membukanya? Baik. Biar ku gendong kau keluar.
Chuan. Hati-hati. Celaka kau. Baik ya orang, kau gila. Aku lihat pistol. Diam. Aku tak akan biarkan kau terluka. Bahkan demi aku sekalipun, tak boleh. Tuan Mudahan, Anda baik-baik saja. Urus mereka semua untukku. Hidup atau mati, aku mau melihatnya. Baik. Mu Hancuan. Mari kita pulang. Ada apa? Kau merasa tidak enak badan. Perutku. Xiaoran. Di mana ini? Nyonyamu, Anda sudah sadar. Mu Hancuan pasti sudah tahu kalau aku hamil, kan? Suster, apa kau sudah memberitahu kondisiku pada Mu Hancuan? Iya. Tuan Mudahan sendiri yang membawamu ke sini, tentu saja kami tak berani mengabaikanmu. Akhirnya tetap tak bisa disembunyikan. Tenang saja. Luka gores peluru ini tak terlalu serius. Kau akan lekas pulih. Luka gores? Dia belum tahu aku hamil. Kata Shiji memang benar. Kalau Mu Hancuan tahu, dia pasti memakai ini untuk mengancamku. Aku tak bisa membiarkannya tahu soal ini. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Ada apa? Tak mengenaliku? Tidak. Aran. Sebelumnya, nada bicaraku tadi kurang baik, sampai menakutimu. Aku memaafkanmu, karena kau melindungiku. Kau bahkan rela jadi tameng menahan peluru demi aku. Untukmu? Iya. Aku bahkan tak tahu kalau kau begitu peduli padaku. Aku tak melakukannya untukmu. Aku melakukannya demi. Tidak apa-apa, aku senang. Tapi, jangan sampai terulang lagi. Sampah yang mengganggumu itu akan kuurus sendiri untuk memberi penjelasan pada istriku. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Ayah, ibu kalian di mana? Xiaoran. Aku di sini. Shije? Jadi kau masih hidup? Kupikir Mu Hancuan sudah. Xiaoran. Kali ini, aku tak akan membiarkan dia membawamu lagi. Ini obat bius. Carilah peluang untuk menyuntikkannya pada Mu Hancuan agar mengalihkan perhatian para penjaga. Aku di luar menantimu. Obatnya? Tak ada efek samping, kan? Xiaoran, kau mengkhawatirkannya. Menurutmu, aku sama seperti Mu Hancuan. Aku menunggumu. Shi. Aran, kau melihatku. Senang? Senang lihat aku ya? Lukamu masih perih. Kamu? Mengapa tak jelaskan lebih awal? Kau tak membunuh Shiji. Aran,
Jangan menjauh dariku. Mengapa kau datang begitu terlambat? Kau kangen aku ya? Tanganku sedikit kesemutan. Boleh aku bersandar sebentar? Hari ini Aran lengket sekali padaku. Apa ini karena kau jatuh cinta padaku? Tidak mungkin. Aku takkan pernah mencintaimu seumur hidup. Karena tanganmu pegal kan? Mu Han Chuan. Maaf. Aranku, kenapa kau tak pernah belajar? Aku tak pernah jadi milikmu. Tuan Mudahan. Tuan Mudahan, saya panggilkan dokter. Blokir rumah sakit. Jangan biarkan Aran pergi. Baik, Tuan Mudahan. Semua sudah beres. Mari kita pergi sekarang. Rumah sakit sudah dipasangi garis polisi. Untung kita kabur cepat. Tidak kusangka. Kecepatan Mu Han Chuan secepat ini. Ayo pergi. Oh CJ, kapan kau melunasi utangmu padaku? Anak buahku sudah menunggu di depan gerbang rumah sakit. Saudara lama yang dulu mengikutimu tak akan kembali. Hari ini, kita tuntaskan segala utang lama, maupun baru sekaligus. Ayo pergi. Oh CJ, kita lihat kau kabur kemana hari ini, tabrak dia. Kenapa kau, Mu Han Chuan? Aran, kau takkan pernah bisa lepas dariku. Xiaoran, gunakan peluang ini dan pergi. CJ, Mu Han Chuan lah yang menyelamatkanku. Aku tidak bisa. Lupakan dia saja, Xiaoran. Tapi dia telah kehilangan banyak darah. Apa dia akan mati karena kehabisan darah? Kita berada di depan rumah sakit. Lagi pula, ada penjaga keluargamu di sini. Dia tidak akan mati. Oh CJ, hentikan. Xiaoran, aku akan segera kembali menjemputmu. Tunggu aku. CJ, kau mau kemana? Tuan Mudahan. Cepat bawa Tuan Muda ke IGD. Baik. Kejar OCG. Jangan mengejarnya. Aku takkan kabur. CJ, apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Apa yang barusan kau serahkan pada Tuan Mudahan? Rumah sakit baru saja mengeluarkan peringatan kritis. Nyawa Tuan Mudahan terancam. Dia sudah begitu, tapi tetap mengejarmu demi melindungimu. Kau begitu berharap Tuan Mudahan tewas. Apa? Mu Han Chuan. Maaf, aku sungguh tak tahu itu racun. Aku tak ingin menyakitimu. Nona Bai, untuk siapa kau masih berpura-pura? Aku sungguh tak ingin menyakitinya. Namun, Nona Bai, kau sudah melakukannya. Tuan Mudahan nyaris tewas di meja operasi. Semua ini salahmu. Kau kira OCJ itu orang baik. Ada apa keributan? Tuan Mudahan, Anda sudah sadar. Aku baik-baik saja. Mengapa menangis? Tuan Mudahan, wanita ini hampir saja membunuhmu. Perempuan berhati dingin begini. Bila tetap di sisimu, aku khawatir dia akan berbuat jahat lagi. Diam. Tuan Mudahan, hari ini aku harus mengatakannya. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku tak bisa hanya diam melihat wanita ini menyakitimu. Diam. Keluar. Keluar. Baik. Maaf, aku sungguh tidak tahu bahwa itu racun. Aku tak sengaja melukaimu.
Aran, kemarilah. Mendekatlah padaku. Aku siap menerima hukuman apapun darimu. Lagi pula, aku yang melukaimu. Jika kau merasa begitu bersalah, sebaiknya kau perhatikan aku. Sebaiknya kau perlakukan aku dengan baik. Kesempatan sebagus itu, mengapa kau tidak pergi bersama Oshiji? Mu Han Chuan, aku sempat salah sangka kau pembunuh. Mengapa kau tak menjelaskan? Apapun yang Aran pikirkan, aku akan menuruti. Bukankah itu bagus? Apa kau suka disalahpahami? Bai Xiaoran, apa kau begitu cemas padaku? Jangan GR. Aku pernah diculik ketika kecil, dipukul dan dimarahi. Bahkan demi sisa makanan, aku harus menunggu anjingnya usai makan, baru aku bisa makan. Kemudian, aku berjuang keras untuk kabur. Tahu berapa usiaku, Wah? Tahukah kamu umurku saat itu? Saat itu, aku berumur 7 tahun. Para penculik itu memukuliku, menyiksaku. Lalu aku mengambil batu bata dari tanah untuk melawan balik. Mereka semua bilang aku haus darah, kejam dan bengis. Aran, apa kau tidak takut padaku? Mu Han Chuan, ada apa denganmu? Dokter, cepatlah kemari. Mungkin ini efek samping dari racun. Anda keluarlah dulu. Mu Han Chuan masih hidup? Kenapa kau tidak memberitahuku? Itu racun. Dengan status Mu Han Chuan, dia sudah kebal terhadap obat biasa. Kalau tidak bertindak lebih keras, bagaimana bisa ada kesempatan? Tapi dia hampir saja mati. Kau seharusnya bisa memberitahuku yang sebenarnya. Ini terlalu berbahaya. Kau seharusnya memberitahuku sebelumnya. Xiaoran, aku tahu engkau memikirkanku. Sekarang Mu Han Chuan dalam kondisi kritis. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk melarikan diri. Aku akan tetap di sini, menyelidiki kebenaran di balik kebakaran keluarga Bai. Aku paham. Kau menyukainya, kan? Dia berkuasa. Jelas lebih baik dariku, si miskin ini. Lagi pula, kau juga mengandung bayinya. Kelak kau akan menikmati kekayaan dan kehormatan tanpa batas, kan? Aku tak pernah memberitahu Mu Han Chuan kalau aku hamil. Aku pun tak pernah tertarik dengan uangnya. Shiji, apa kau berpikir begitu tentangku? Kasus keluargamu sudah selesai. Itu kecelakaan. Masih perlu buang-buang waktu menyelidikinya? Perlu. Aku harus membersihkan nama orang tuaku. Kita berdua perlu menenangkan diri dulu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kalau kau menemukan petunjuk apa saja, aku bisa membantumu. Shiji, kenapa kau terus menghalangiku menyelidiki? Penyebab sebenarnya kebakaran keluarga Bai? Rekaman CCTV menunjukkan Nyonya keluar dari gedung. Di luar gedung tak ada CCTV, tak bisa menemukan keberadaannya. Tuan Mudahan, saya sudah menyuruh orang mencarinya. Kondisi Anda belum pulih, ini tidak baik. Jadi, Aran, apa dia takut pada apa yang kukatakan hingga dia melarikan diri? Jangan harap dia mampu. Apa aku tadi terlalu banyak berpikir? Shiji bukan orang seperti itu. Ran, menurutmu aku begitu sabar? Tak ada batasan. Aku beritahu kau takkan pernah bisa kabur. Mu Han Chuan, ada apa lagi denganmu? Aku memang gila. Jadi sebaiknya kau patuh. Sakit. Kembali ke rumah utama.
Bawa kemari. Tuan Mudahan, bubur seafood pesanan Anda. Bukankah kau mau makan bubur seafood? Biar ku suapi. Tidak perlu. Kau tak berhak menolak. Mu Hancuan, kau gila. Jaga dia. Baik, Tuan Muda. Bai Xiaoran. Demi menyelidiki kebenaran kebakaran keluarga Bai. Aku harus bersabar. Dia masih menolak makan. Bawa dia ke sini. Suruh dapur menyiapkan makanan untuknya. Baik, saya akan menjemput Nyonya Muda sekarang. Kenapa kau memanggilku ke sini? Aran, kau pun sudah melihatnya. Lagi pula aku pun yang hidup di ujung tanduk. Meskipun kau takut, kau harus berkompromi. Tapi seumur hidupku, aku takkan membiarkanmu pergi. Ayo, makan nasi ini dulu. Tak mau makan. Aku tak berselera. Satu suap nasi. Satu petunjuk baru. Cukup patuh juga. Kebakaran di keluarga Bayi bukanlah kecelakaan. Kau yakin tak berbohong padaku soal ini? Tidak. Omong-omong, aku juga ada pertanyaan untukmu. Apa? Aku bahkan tak tahu makanan favoritmu. Aku suka segala jenis makanan. Tapi aku kurang suka hidangan laut. Baik, aku paham. Ada dua hal mencurigakan soal kebakaran keluarga Bai. Apa saja? Titik api di aula. Dan posisi jenazah pelayan tua itu. Kedua lokasi itu sudah dibersihkan. Sulit untuk diselidiki. Belakangan, aku menyuruh Liran untuk mencari saksi mata. Menurut kantor polisi, kebakaran terjadi pada dini hari. Tidak ada saksi mata. Kenapa kau diam? Aku ada cara. Cara yang lebih dalam untuk menemukan orang. Kau masih ingat Pak Zhang, satpam keluarga Bai? Iya. Besok pagi aku akan mengajakmu menemuinya. Baik. Nona Bai, mau kemana? Paman Satpam, malam ini aku akan traktir orang tuaku makan malam. Setelah pulang nanti malam, aku akan bawakan camilan untukmu. Nona muda memang dermawan. Pak Zhang sungguh beruntung. Ayo. Xiaoran, Ibu berharap nanti kau menemukan jodohmu, agar kamu bisa lebih sering menemani ayah dan ibu. Apakah ibu terlalu serakah dan egois? Tentu tidak. Aku juga ingin terus bersama ayah dan ibu. Aran, ada apa? Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku teringat ayah dan ibu. Dahulu orang tua saya sangat baik. Mereka selalu berkata kepada saya, lakukan apapun yang kau mau, yang penting tidak menyesal. Tapi sekarang nasib mereka tragis. Aku di dunia ini untuk bertemu denganmu. Sekalipun dunia ini bagaimanapun juga, kau tetap memiliki aku. Aku akan membantu kalian mengungkap kebenaran. Setiap orang yang telah melukai keluarga kita, akan kuhukum satu persatu. Siapa yang sekeluarga denganmu? Aran, perlu kuingatkan. Kita sedang dalam masa perlindungan, kan? Sudahlah, cuacanya dingin. Tidurlah lebih awal. Baiklah, selamat malam. Selamat malam. Barusan, aku sungguh-sungguh mengucapkan selamat malam kepadamu Hancuan. Perasaan yang kupendam bertahun-tahun. Begitu saja di depannya terungkap. Mungkinkah? Karena aku sedang hamil. Dipengaruhi hormon kehamilan? Membuatku tanpa sadar ingin bergantung padanya.
Satpam Zhang tak pernah terlihat di berita. Apa dia sengaja menutupinya atau kau salah orang? Sedang kuselidiki. Aku ada urusan hari ini. Pulang nanti. Tunggu aku di rumah ya. Aku tahu. Kalau kau menemukan petunjuk apa saja, aku akan membantumu. Tak tahu kabar Shiji belakangan ini. Shiji masih bisa dihubungi. Yo, siapa kirim pesan sepagi ini? Sia Oran. Pacar kecilmu itu nona besar keluarga Bai, kan? Dia cemas, dia tak ada sangkut pautnya dengan utang ayahku. Jangan ganggu dia. Shiji, ia telah menolongku menemukan saksi mata kebakaran itu. Sore ini aku akan menemui Satpam Zhang. Kita akan segera tahu kebenarannya. Kak Kiang, pekan ini aku pasti bisa bayar dulu 80 juta rupiah. Pacarku, dia kini anak buah Muhan Chuan. Aku bisa menyuruhnya memberiku uang. Kau lumayan dermawan. Baiklah, bayar dulu 80 juta rupiah itu. Kalau tidak, habis kau. Terima kasih Kak Kiang. Kak Kiang, obat yang terakhir kau beri padaku. Bisa kau beri aku satu lagi? Ternyata kau lumayan ambisius. Aku menghargainya. Ini untukmu. Siapa itu? Xiao Jie, lama tak bertemu. Kau. Maaf Pak Zhang, hanya orang mati yang dapat bungkam selamanya. Tuan Mudahan, Satpam Zhang baru saja meninggal. Itu sudah diracun. Racunnya sama seperti yang melukai Anda saat itu. Pelakunya pasti seseorang di sekitar Nyonya Muda. Perketat perlindungan untuk Aran. Jangan biarkan dia tahu soal ini dulu. Baik, Tuan Mudahan. Kamu sudah pulang. Kita berangkat sekarang. Bukankah kita seharusnya mengunjungi Satpam Zhang siang ini? Mengapa dipercepat? Tak perlu pergi. Dia meninggal tadi pagi. Apa? Seseorang sudah bergerak lebih dulu dari kita. Pihak rumah sakit kini berupaya mengurus izin otopsi dari keluarga. Mengapa bisa begini? 5 tahun sudah berlalu. Mengapa harus meninggal saat kita menyelidikinya? Baru saja aku memberitahu Shiji petunjuknya. Satpam Zhang meninggal sesudahnya. Apakah ini terkait dengan Shiji? Jangan terburu-buru. Tunggu hasil otopsi keluar, baru kita bahas lagi. Itu, aku memasak sup agak banyak. Mau minum sedikit? Aromanya sedap sekali. Kau yang membuatnya. Harum sekali. Kamu yang membuatnya. Bukan aku. Ibu Liu yang membuatnya. Kalau begitu, sampaikan padanya. Tolong suruh dia membuat lebih banyak lagi. Aku suka sekali. Aku ada urusan, harus pergi dulu. Kalau mau bilang, sampaikan sendiri padanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berisik sekali. Kalau masih berisik, ku buat sup darimu. Bu, kapan ibu menjemputku? Aku ingin minum sup buatan ibu. Aku sangat lelah dan lapar. Aran, terima kasih. Xiaoran, ada kabar baru soal orang yang kau temui itu? Tidak ada. Jejak Satpam Zhang terputus. Shiji, ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Xiaoran, aku sedang mencari rumah baru. Aku perlu 80 juta rupiah. Bisakah kau bayarkan dulu? Baiklah. Shiji, tentang kebakaran besar di keluarga Bai. Ada sangkut pautnya denganmu. Lumayan juga kau. Jangan lupa uang sisanya.
bunga saja tak bisa kau bedakan. Mau kehilangan matamu? Maaf, Tuan Mudahan, akan segera saya ganti. Pergi. Hari ini peringatan orang tua Tuan Muda, setiap tahun kita harus menyiapkannya. Sebelum wafat, Ibu sangat menyukai Eustoma grandiflorum. Bagaimana kau bisa melakukan kesalahan sebesar ini? Saya segera pergi. Biar saya yang merangkai bunga ini. Boleh pakai bunga dari halaman belakang? Bagus sekali. Nyonya Muda sendiri yang akan merangkainya. Tuan Muda pasti puas. Tuan Mudahan, ini dokumen perjanjian yang ditinggalkan kakek Anda tentang pewaris dari ibu pengganti. Silakan dibaca. Ini. Bakar. Kecuali Aran. Kalau tidak, jangan harap ada yang bisa mengandung anakku. Benda ini seharusnya tidak ada. Baik, Tuan Mudahan. Akan saya tangani. Sekarang bukan saatnya takut. Aku harus menanti Mu Hancuan keluar, baru ada peluang untuk pergi. Aran, ada apa? Wajahmu terlihat pucat. Terima kasih. Aku sangat menyukai bunga ini. Perintahkan pengawal mengikuti Nyonya Muda, awasi dari jauh, jangan terlalu dekat. Baik, Pak. Ayah, Ibu, hari ini aku datang ingin memberitahu kalian Aran adalah orang yang paling ingin kunikahi seumur hidup. Ibu pasti melindungimu. Lagi pula, aku cuma punya kamu, satu-satunya keluarga. Dia pernah menahan peluru demiku. Jantungku nyaris berhenti. Setelah kejadian itu aku baru menyadari. Perasaanku padanya bukan sekadar keinginan untuk memiliki, tapi juga cinta. Tuan Mudahan, ada kabar buruk. Nyonya sudah tiba di bandara. Kenapa dia selalu ingin pergi? Apakah ini untuk menipuku? Main sandiwara denganku, jadi haruskah aku melepaskannya? Tidak. Hanya di sisikulah dia aman. Ayah, Ibu, aku akan pergi menjemput wanitaku. Shiji. Xiaoran, kau berhasil lolos. Iya? Apa kau ingin lari dari Mu Hancuan dan menghubungiku? Benarkah? Ayo pergi, pemeriksaan tiket sudah dimulai. Iya? Iya. Ada apa? Mesinnya rusak. Bagaimana kalau aku tanya petugas? Iya. Aran, kau sungguh ingin meninggalkanku. Apakah aku punya opsi lain? Bagaimana jika kukatakan kau punya? Benarkah? Tentu saja. Mu Hancuan, jangan bicara sembarangan. Kau membawa begitu banyak orang bukankah karena kau berniat menculik Xiaoran? Maksudmu apa? Kembalikan liontin giok itu. Apapun keputusanku, kau akan menerimanya.
Mu Hancuan, kita tak mungkin. Izinkan aku pergi. Baiklah. Mu Hancuan, kau tidak menepati janjimu. Masih pantaskah kau disebut manusia? Kalau bukan karena Aran, kau sudah mati berkali-kali. Mu Hancuan, kau tidak akan bisa merebut Xiaoran. Aku pasti akan membunuhmu. Bukankah aku seharusnya di bandara? Ini di mana? Mu Hancuan, kau jelas-jelas berjanji akan melepaskanku. Anjing gila. Kau tahu, aku akan selalu menjagamu seperti anjing. Mu Hancuan, kau gila. Kenapa kau tidak melepaskanku? Kenapa? Kenapa kau menangis lagi? Apakah tanganmu sakit? Mu Hancuan, aku membencimu. Aran. Tuan Mudahan, Nyonya Muda terlalu lemah. Sebaiknya dilakukan tes darah agar bisa mendapatkan pemeriksaan yang lebih teliti. Dia terlalu kurus. Periksa nadinya. Baik. Denyut nadi ini, Tuan Mudahan, Nyonya Muda hamil. Dia hamil? Saya sudah memeriksa nadinya 3 kali. Seharusnya tidak salah. Untuk memastikannya, sebaiknya dilakukan tes darah. Tuan Mudahan, saya akan kembali ke rumah sakit untuk memeriksanya. Cepat pergi, segera konfirmasi. Baik. Kamu sudah bangun. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Aran, apa kau tahu kalau kau hamil? Kamu sudah tahu dari dulu. Jangan harap ada yang bisa hamil anakku. Hal seperti ini seharusnya tidak ada. Aku memang hamil. Tapi anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Anak ini bukan anakmu. Ini anak Ousijie. Bukan. Bagaimana? Memenjarakanku saja tidak cukup. Kau juga ingin memaksaku menggugurkan kandunganku? Ini anakku. Kau bilang, jika aku hamil anakmu, akan diurus oleh Liran. Aran, kau salah paham. Yang kukatakan adalah, kecuali kamu, orang lain tidak boleh hamil anakku. Apa kau serius? Kau benar-benar tidak akan memaksaku menggugurkan kandungan? Tentu saja tidak. Aku sangat menantikannya. Bersamamu menemani buah hati kita tumbuh dewasa. Oh, aku lupa masih ada sup yang sedang dimasak di dapur. Nanti kau makan juga ya. Jangan sampai kau dan anak kita kelaparan. Mu Hancuan, kau menerimanya begitu saja? Kenapa? Terlalu panas? Terlalu asin. Bagaimana bisa kau menelannya? Oh, akan kuminta mereka mengirimkan 1 porsi lagi.
Sup ayam ini kau buat sendiri? Bukan. Buzang yang memasaknya. Aku keluar sebentar. Aran, aku tak akan memaksamu lagi. Tapi kuharap kau bisa memberiku satu kesempatan. Setelah kau mempertimbangkannya selama seminggu, barulah kau putuskan. Aku tahu kau tak suka properti, saham, dan semacamnya. Tapi, jika kelak aku mengalami hal tak terduga, semua ini bisa menjamin hidupmu dan anak kita, serta keselamatan. Ini. Tali yang lama sudah agak usang. Kalau kau suka, ganti saja dengan yang ini. Ini juga dibuat oleh Buzang. Bukan. Sebab aku ingin menyatukan liontin giokmu dengan liontin giokku. Tak usah begini. Kau bisa tidur di kamar lain. Kau masih demam. Suhu tubuhmu perlu diukur lagi malam nanti. Taman hiburan dapat membuat orang gembira. Aran, sayang, selamat malam. Semoga mimpimu indah. Ayo, ganti pakaianmu. Aku akan membawamu ke sebuah tempat. Kau hendak membawaku kemana? Ke tempat yang bisa membuatmu bahagia. Tempat yang ingin kau ajak aku, taman hiburan ya. Jangan menoleh ke sana. Aku tak sesensitif itu. Waktu kebakaran besar keluarga Bai, karena aku berada di asrama, aku tak berada di sana. Kalau begitu, aku juga tak ingin mengganggu suasana hatimu hari ini. Ayo pergi. Lumayan lucu. Bagaimana? Lumayan cocok buatmu. Ayo pergi. Mau minum? Orangnya ramai sekali. Sudahlah. Tunggu aku di sini. Baik. Hei, cantik. Yang barusan pacarmu ya? Jangan tersinggung, ya. Saya cuma mau minta nomor kontak kakakmu. Tanyakan saja sendiri padanya. Sombong sekali sih, tidak mau membantu ya sudah. Dengan tubuhku ini, mana mungkin aku tidak bisa mendapatkannya. Berani sekali kau menertawaiku. Apa kau takut aku merebut kakakmu? Entah itu kakak kandung atau pacar, ya? Mau kakak kandung atau pacar, kakakku sangat mencintaiku. Kau tidak punya kesempatan. Kau. Kalian gila semua. Aran, bolehkah aku menciummu? Muhan Chuan, aku belum mengizinkanmu. Kalau begitu adik, bisa menciumku balik.
Aduh, tidak tahu siapa yang menyewa seluruh biang lala. Tiket yang kubeli seminggu lalu jadi tidak berguna. Ayo, kita naik biang lala. Iya. Mereka bilang, orang yang menyewa seluruh biang lala adalah kamu? Aran, berikan tanganmu. Ini semua kau yang siapkan? Mu Hancuan. Aran, kau adalah keberadaan terindah dalam hidupku. Aku harap semua kebahagiaanmu berkaitan denganku. Bai Xiaoran, maukah kau menikah denganku? Diterima, 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 diterima. Tapi bukankah kita sudah menikah? Aku harap kalimat ini, kamu yang mengatakannya sendiri. Jika kamu tidak mau, kamu bisa menolak. Cincinnya biar aku simpan dulu. Seminggu lagi aku akan memberimu jawaban. Aku akan menunggu sampai kamu menerimanya dengan sukarela. Terima kasih telah menghargaiku kali ini. Wah. Lain kali jika cuacanya bagus, aku akan menemanimu bermain lebih banyak wahana. Aku akan ganti baju dulu. Aran, kamu di mana? Aran, kamu di mana? Aran, Mu Hancuan, ada apa denganmu? Aran, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Saya hanya pergi ke dapur untuk membuat sup. Saya tidak pergi kemanapun. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan bergerak dulu. Nyonya, bolehkah saya bicara dengan Anda? Saat Tuan Mudahan berumur 7 tahun, dia diculik dan dibawa ke rumah jagal, disiksa selama 3 bulan. Tidak lama setelah diselamatkan, orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Sejak itu, Tuan Mudahan menderita gangguan kecemasan ringan. Nyonya, pelarian Anda yang berulang kali membuat gangguan kecemasan Tuan Mudahan semakin parah. Sehingga karena sedikit rangsangan, menjadi seperti sekarang ini. Keluarkan aku, kalian cepat lepaskan, kalian cepat keluarkan aku, keluargaku akan segera membayar uang tebusan. Pergi, jangan mengganggunya. Jangan takut, aku akan melindungimu. Nyonya, kumohon, jangan tinggalkan Tuan Mudahan lagi. Ternyata kita sudah saling kenal sejak lama. Mu Hancuan, cintamu terlalu obsesif. Sekarang kau baik-baik saja. Apa aku baru saja membuatmu takut?
Kapan kau tahu kalau aku gadis kecil itu? Oh Shiji dan ibunya. Pada hari aku mengantarmu ke rumah sakit. Bukankah itu baru hari kedua? Sudah kubilang, kau sudah menjadi milikku sejak lama. Mu Hancuan, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Awal kita memang tidak menyenangkan. Aku juga tidak ingin memanfaatkan ini untuk membuatmu percaya padaku. Biarkan dokter memeriksamu dan bayinya. Nyonya, saya akan memeriksa denyut nadi Anda. Nyonya baik-baik saja. Kondisinya terus membaik beberapa hari terakhir ini. Terima kasih, dokter. Bukankah kamu sudah membuat sup? Cepatlah minum sedikit. Bagaimana denganmu? Aku akan menyusul nanti. Bagaimana keadaannya? Tuan Mudahan, Nyonya tubuhnya lemah, kekurangan darah. Bayi di perutnya terus-menerus memperebutkan nutrisinya dan hidupnya. Apakah Anda ingin menyelamatkan ibu atau bayinya? Aku membayarmu begitu banyak setiap tahun, bukan untuk memberiku pilihan. Baik, Tuan Mudahan. Sebenarnya, jika Nyonya memulihkan kesehatannya nanti, dia masih bisa memiliki anak. Pergi. Aran, anak ini tidak bisa kita pertahankan. Besok malam aku sudah mengatur operasimu. Mu Hancuan, itu juga anakmu. Bagaimana kau bisa tidak menginginkannya? Aran, kita akan punya anak lagi nanti. Tapi dia adalah hasil pemaksaan dariku. Aku tidak ingin dia menjadi duri dalam hubungan kita. Aku tidak keberatan. Aku keberatan. Awasi Nyonya. Mu Hancuan, dasar kau rendahan. Mu Hancuan, kau pikir anak ini anak Oushiji, makanya kau ingin menggugurkannya? Mu Hancuan, kenapa kau membohongiku? Kau bilang kau percaya padaku. Anak ini anakmu. Bagaimana kau tega menggugurkannya? Istirahatlah. Besok aku akan menemanimu ke rumah sakit. Jika kau tidak menginginkan anak ini, lebih baik digugurkan saja. Kita bisa punya anak lagi nanti. Jangan mimpi. Aku membuatkanmu sup. Rasanya mungkin akan pas. Agar operasinya lancar, minumlah sedikit. Demi kelancaran operasi, minumlah sedikit. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Aran, setelah operasi, aku. Dokter, mari kita masuk.
Tenang saja, semuanya akan lancar. Tidak lancar juga tidak apa-apa. Apakah kamu tidak ingin menggugurkan kandungan? Dokter, saya tidak ingin menggugurkan kandungan. Bisakah Anda membantu saya mempertahankan anak ini? Kalau begitu, selanjutnya serahkan saja pada saya. Operasinya sangat berhasil. Saya akan memberitahu keluarga yang menunggu di luar tentang situasinya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Kamu berhak memutuskan untuk mempertahankannya atau tidak. Sayang, jangan takut. Ibu akan melindungimu. Dokter, bagaimana hasil operasinya? Operasinya sangat berhasil. Janinnya sudah digugurkan. Kau sudah bekerja keras, Aranku. Aran, kenapa kau tidak tidur lebih lama? Mu Hancuan, kau harus melepaskanku. Ini pilihanku sendiri. Aku sudah bilang akan memikirkannya selama seminggu. Sekarang saatnya telah tiba. Lepaskan aku. Kau tak mencintaiku. Itu hanya obsesi masa kecil, keinginan untuk memilikiku. Aku tak mencintaimu. Lalu apa makna semua kata yang kuucapkan padamu? Apa arti semua yang kulakukan denganmu? Akulah yang malang. Mu Hancuan, sejak awal kita memang salah. Jika kau rela melepaskanku, aku akan sangat berterima kasih. Bukan karena obsesi, hasrat untuk memilikimu. Yang kuinginkan, yang kuharapkan hanyalah kau mencintaiku. Berhentilah berpura-pura. Saat kau menggugurkan kandungan, semuanya telah berakhir. Liran, serahkan pistol itu padaku. Liran, berikan pistolnya padaku. Aran, tenanglah. Aku tidak akan pernah menembakmu. Tuan Mudahan. Mu Hancuan, jangan menembak lagi. Aku tidak ingin kau mati. Benarkah? Benarkah? Cepat panggil dokter. Kau benar-benar tidak akan meninggalkanku. Mu Hancuan, aku tidak ingin kau mati. Tapi aku juga tidak ingin tinggal. Mu Hancuan, ini yang terakhir kalinya. Kita impas. Tuan Mudahan, ini. Pergi. Dokter. Tunggu sampai aku menemukan kebenaran tentang kebakaran besar keluarga Bai. Aku akan menyelidikinya dengan jelas. Semuanya akan berakhir. CJ, aku ingin bertemu denganmu. Bolehkah? Baiklah, Xiaoran. Aku juga sangat merindukanmu. Xiaoran, apakah hubunganmu dengan Mu Hancuan sudah berakhir? CJ, kau bilang terakhir kali rumah 80 juta yang sudah direnovasi itu, bisakah aku pindah ke sana? Rumah baru, sekarang masih direnovasi. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumahku dulu? CJ,
Beberapa waktu lalu kamu pernah bertemu Satpam Zhang? Tidak pernah. Kenapa tiba-tiba membicarakannya? Aku hanya tidak mengerti. Pagi itu aku baru saja mengirim pesan dan memberitahumu bahwa dia adalah saksi. Tapi siang harinya orang itu menghilang. Kejadiannya begitu cepat. Ini sungguh kebetulan. Hal ini, mungkinkah jebakan Mu Han Chuan? Benarkah? Xiaoran, apa sekarang kamu mencurigaiku? Selama ini, aku sudah mengerti. Kamu lebih memilih percaya pada Mu Han Chuan yang baru kamu kenal beberapa hari daripada percaya padaku yang tumbuh besar bersamamu. Benar saja, hubungan yang pernah tidur bersama memang berbeda ya. Apakah jika pernah tidur denganku, kamu akan percaya padaku? Oh Shiji, hati-hati bicaramu. Apa aku salah bicara? Oh CJ, kurasa hari ini kau benar-benar berbeda. Seperti saat pertama kali kita bertemu. Xiaoran, aku cuma terlalu khawatir. Setiap hari ketika engkau dibawa Mu Han Chuan, aku terus memikirkanmu. Kau salah sangka, aku benar-benar sedih. Makanya aku asal bicara. Bukankah kau mau pulang? Kita pulang bareng. Tidak perlu. Aku ada keperluan. Aku harus ke kantor polisi. Luka Bapak sudah ditangani. Tuan muda, baru saja saya melihat Nyonya muda bersama Oshiji. Sepertinya Nyonya muda agak aneh. Segera kirim mobil ke sini, blokade seluruh kota. Aran sedang dalam bahaya. Baik. Aduh, Tuan mudahan, Anda hendak kemana? Topeng Tuan J. Pantas saja dia punya liontin giok keluarga Bai. Membunuh Satpam Zhang juga untuk membungkamnya. Tapi kenapa OCJ? Menargetkan keluarga Bai kita? Hahaha, Xiaoran. Biar aku beritahu kau kenapa. Sebelumnya, saat di kafe, kau sudah curiga. Kau ingin cepat kabur, kan? OCJ. Bukan. Tuan J. Apakah kau melakukannya karena Paman O ingin menyelamatkan orang tapi malah tewas terbakar? Makanya kau ingin membalas dendam pada keluarga Bai? Menyelamatkan orang? Xiaoran, kau terlalu naif. Hahaha. Hahaha. Memangnya bukan begitu? Hahaha. 5 tahun yang lalu, ayah saya karena berjudi punya banyak hutang. Setiap hari mabuk berat. Siapa yang berani menghalangi jalan saya? Bagus sekali. Andai saja ini rumah saya, kenapa bukan milik saya? Hahaha. Bakar. Lebih baik dibakar habis. Hahaha. Tolong. Tolong bukakan pintunya. Api dari pipa merambat ke dalam. Tolong. Tak bisa. Aku tidak mau dipenjara karena utang lintah darah. Aku tidak mau dipenjara. Aku tak mau. Ayah, ada kebakaran. Ayah, mengapa ayah penuh dengan bau alkohol?
Aku hendak lari keluar. Kemudian apakah Paman Bai dan Bibi Bai sudah keluar? Ije, pakailah ini seperlunya. Aku ke atas ambil yang lain lagi. Ayah, segera kembali. Apinya besar sekali. Ayah, cepat kembali. Astaga, pengurus O, api sebesar itu masih nekat menyelamatkan orang. Hahaha, semua orang berpikir pengurus O sangat setia, ingin menyelamatkan orang, tapi malah terbakar sampai mati di depan pintu kamar. Sebenarnya kebalikannya. Hahaha. Ternyata ayahmu lah yang membunuh ayahku. Xiaoran, kau tahu, sebenarnya sejak awal aku menyetujuimu untuk berpacaran karena rasa bersalahku dan penyesalanku kepada keluarga Bai. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak mau dengar pergi kau. Tapi saat kamu hamil, aku baru sadar kalau aku benar-benar mencintaimu. Atas dasar apa? Atas dasar apa keuntungannya harus diambil oleh Mu Hancuan yang tiba-tiba muncul? Atas dasar apa? Orang sepertimu pantas bicara cinta? Jelas-jelas aku yang lebih dulu. Kamu seharusnya menikah denganku. Kamu berani memukulku, Xiaoran. Aku benar-benar meremehkanmu. Oh, Shiji. Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Xiaoran, semakin kamu berontak, aku hanya akan semakin senang. Lepaskan aku, dasar orang gila. Teriaklah, semakin kamu teriak juga percuma. Oh Shiji, kamu cari mati. Oh Shiji, kau cari mati. Mu Hancuan, kau datang. Mu Hancuan, kalau kau berani maju selangkah lagi, aku akan langsung menembak. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Perasaan kalian sungguh menyentuh. Kalau begitu, lempar pistol di tubuhmu ke tanah. Cepat. Lepaskan dia. Gunakan nyawaku untuk menukarnya. Bunuh dirimu sekarang, dan aku akan melepaskannya. Bagaimana? Tuan Mudahan tidak rela dengan semua yang kau miliki. Dan nyawamu yang berharga ini. Xiaoran, tanpa aku, kau akan bebas kan? Lebih baik aku sendiri yang mengantarmu. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini. Oh Shiji, kau orang jahat yang pengecut. Mu Hancuan, kau bagaimana? Mu Hancuan, kau kenapa? Mu Hancuan, bangunlah. Xiaoran, di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu. Saat itu tidak akan ada orang yang mengganggu kita. Mu Hancuan, kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau mati demi aku? Bukankah kau sudah kubunuh? Dengan kemampuanmu itu, masih ingin membunuhku? Kalau aku mati, kalian berdua juga harus ikut aku ke neraka. Pegang erat aku, ikut aku. Mu Hancuan, hati-hati di atas. Ayo. Mu Hancuan, bangunlah. Mu Hancuan, kau kenapa? Cepat bangun. Cepat tolong Mu Hancuan. Tuan Mudahan memberi perintah tegas. Yang utama adalah keselamatan Nyonya. Ayah, ibu, jangan tinggalkan aku, ya.
Muhan Chuan, kau masih di sini? Muhan Chuan, jangan pergi. Kau juga meninggalkanku. Sudah bangun? Anda sudah bangun? Dia sudah bangun, Nyonya, dia sudah bangun. Nyonya, Bagaimana keadaan Muhan Chuan? Muhan Chuan masih hidup? Kau mau kemana? Muhan Chuan, aku tidak salah lihat kan? Aku tidak sedang bermimpi kan? Kau di sini benar? Benar. Aran, aku di sini. Kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Nyonya, maaf, saya membuat Anda takut. Saya akan menerima hukuman. Bukan kau yang membuatku takut. Aku hanya bermimpi buruk. Karena ada Aran. Aku tidak rela mati. Jangan katakan kata itu lagi. Lalu aku juga bisa mengatakannya. Jangan katakan cinta juga. Bagaimana kau tahu aku akan mengatakan cinta? Muhan Chuan, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aran, apa kau masih belum bisa memaafkanku? Sebenarnya, aku selama ini menghindari kamu. Ada alasannya. Alasan apa? Di satu sisi, aku sangat takut dengan sifatmu yang obsesif. Dan di sisi lain, aku takut diriku semakin jatuh cinta. Jika kamu terus menghindar, aku benar-benar akan terus gila. Jadi, apa kamu takut? Dibanding kehilangan kamu, sekarang aku tidak takut apapun. Aran, bolehkah aku menciummu? Muhan Chuan, kamu tahu, terakhir kali aku memberimu obat, kamu memegang tanganku, dan aku menyadari aku merasa kasihan, aku tidak tega. Mungkin saat itulah aku jatuh cinta padamu. Muhan Chuan, berikan nama untuk anak kita yang akan lahir. Bukankah anak kita sudah? Tidak ada. Saat operasi, dokter menggunakan teknologi baru untuk menyelamatkannya. Anak kita masih ada. Aran, sebelum memberi nama, lakukan sesuatu dulu. Aran, panggil aku suamimu. Suamiku.